ini sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang tren, tetapi ternyata hari ini terbukti bahwa apa yang selama ini orang bicarakan bahwa koperasi ini sesuatu kata yang sudah mati, ternyata tidak, masih menjadi semangat, masih menjadi bagian dari kehidupan kita dan masih menjadi karakter dari bangsa kita. Jadi koperasi ini dibangun atau dibuat oleh founding fathers kita itu sebagai sebuah pasal ratapan atau rintihan, karena kita lihat dalam undang-undang dasar kita pasal 33 itu menggambarkan dan mencirikan karakteristik bangsa kita dan bagaimana kita memanfaatkan kekayaan alam kita sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dan pembangunan ekonomi Indonesia berasaskan kepada atas asas kekeluargaan, dan kekeluargaan ini menjadi sebuah kekuatan yang sangat berpotensi untuk menjadi dasar atau fondasi daripada kebangkitan kita. Kita melihat bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia diraih karena kekuatan daripada kebersamaan. Pada zaman kemerdekaan tidak ada tentara kita belum punya batalion-batalion logistik, tetapi rakyat bersama-sama dengan tentara bagaimana kita menyediakan makanan di depan rumah, minuman di depan rumah, sehingga ada prajurit yang lewat, mereka bisa menikmati apa yang disediakan masyarakat sebagai kekuatan logistik. Dan Undang-Undang Dasar kita pasal 33 tadi saya sebut sebagai pasal ratapan rintihan, karena kita lihat bahwa bagaimana Indonesia, kekayaan alam Indonesia diambil secara masif, secara serakah oleh bangsa-bangsa Barat yang dulu datang menjajah negara kita untuk membangun kemakmuran bangsa mereka. Tetapi kita tetap hidup dalam kondisi yang tetap tidak sejahtera atau kurang sejahtera, dan kita untuk bisa menikmati hasil daripada rampasan atau bangsa-bangsa Barat yang mengambil kekayaan alam kita untuk membangun peradaban kita pun kita tidak dikasih kesempatan hak untuk menikmatinya. Makanya dulu di tempat-tempat umum Belanda ditulis Honden en inlander is forbidden, atau terjemahan langsungnya itu anjing dan pribumi dilarang masuk. Padahal itu dibangun dari rampasan hasil kekayaan alam kita. Maka mereka memasukkan pasal, para pendiri bangsa kita memasukkan pasal 33 itu sebagai bukti bahwa kekayaan alam kita yang begitu berlimpah harus bisa kita kelola dengan baik. Segala potensi yang kita punya harus kita menjadikan sebagai fondasi untuk membangun ekonomi bangsa. Jadi kekuatan ekonomi kita itu selain daripada alam, kita juga dengan jumlah manusia Indonesia yang berbudaya, beretika, dan selalu bergotong royong dalam membangun kekuatan kehidupannya, itu menjadi sebuah potensi, sebuah kekuatan yang tidak dimiliki oleh Barat. Orang Barat hidup dengan prinsip-prinsip individualisme, masing-masing berusaha untuk dirinya, tetapi orang Indonesia selalu membangun kebersamaan, membangun saling gotong royong, saling membantu dalam membangun kehidupan kita. Jadi kekuatan ekonomi kita selalu berasaskan kepada kebersamaan.
Dan koperasi adalah wujud daripada janji konstitusi kita. Jadi itu menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk mengelola ekonomi kita berdasarkan kepada prinsip-prinsip kebersamaan. Di mana kalau kita lihat pada saat perjuangan, salah satu filosofi yang selalu menjadi pegangan dari para prajurit TNI pada waktu itu yang disampaikan oleh Panglima Besar kita Bapak Sudirman, Jenderal Sudirman, sebatang sapu lidi tidak memiliki arti apapun, tetapi kalau sekumpulan atau segempal sapu lidi itu menjadi suatu kekuatan yang luar biasa dan tidak bisa dipatahkan. Dan hari ini kita hadir seperti satu kumpulan satu sapu lidi yang akan menjadi tonggak daripada kekuatan ekonomi kita. Dan bapak-bapak di sini hadir sebagai bukti daripada keterpihakan Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, kepada kegiatan kebersamaan untuk mewujudkan ekonomi Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. AMKI ini menjadi sebuah fondasi awal. AMKI ini kenapa saya tertarik atau saya menerima ketika didaulat menjadi ketua AMKI, karena saya paham bahwa pemuda itu adalah agen perubahan. Saya yakin bahwa pemuda itu bukan hanya masalah usia, tapi pemuda itu adalah semangat yang muda, semangat yang menggebu-gebu untuk membawa perubahan. Itulah makanya AMKI ini didirikan. Dan AMKI ini sendiri memang adalah terdiri dari tidak semuanya anak muda, tetapi semangat yang dimiliki untuk menggerakkan anak-anak muda itu yang akan menjadi kekuatan besar daripada AMKI untuk bersama dengan pemerintahan Pak Prabowo Gibran mewujudkan Indonesia Emas di 2045 nanti. Dan pemuda itu adalah orang-orang yang selalu membawa nilai-nilai perubahan. Tidak ada artinya kita mengklaim diri kita pemuda, tetapi kita tidak mau terbuka dan tidak mau melihat perubahan sebagai langkah kita menuju sesuatu yang baru. Dan saya yakin bahwa bapak-bapak yang hadir di sini memiliki atau punya semangat yang sama, semangat nilai-nilai perubahan yang menjadi semangat daripada AMKI dalam membangun ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas nanti. Jadi, dan koperasi ini adalah suatu institusi ekonomi yang menjadi pembebasan daripada keterbatasan kita. Karena Koperasi Merah Putih khususnya itu akan menjadi patron atau menjadi orang tua bagi semua kegiatan ekonomi di desa. Kita kalau sekarang mendengar banyak di netizen bahwa apa sih ini koperasi kok dibuatnya dari pusat. Benar, pemerintah terpaksa harus turun tangan karena gerakan koperasi secara sistematis telah dimatikan semenjak kita menandatangani kesepakatan dengan IMF tahun 98. Sehingga sekarang kalau kita lihat, mungkin di antara kita semua di dalam ruangan ini tidak menyadari bahwa kata koperasi ini secara terstruktur, secara masif sudah diusahakan untuk dihilangkan dari kehidupan kita. Sehingga pendidikan mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi sudah tidak ada lagi mata kuliah koperasi. Kurikulum koperasi itu sudah dihilangkan. Padahal
Kita, kalau kita ingat, kita dulu punya institusi Koperasi Indonesia atau IKOPIN. Di IKOPIN sendiri, fakultas koperasi sudah tidak ada lagi. Jadi orang malu menjadi sarjana koperasi. Tapi kalau kita lihat di beberapa negara maju, salah satunya di New Zealand, Frontera itu adalah koperasi rakyat. Koperasi rakyat yang pemerintah membuat aturan-aturan untuk melindungi dan memastikan bahwa operasi rakyat ini bisa tumbuh dan bisa berkembang menjadi kekuatan New Zealand. Jadi New Zealand itu negara yang kecil, tetapi kita melihat ekonominya tumbuh begitu hebat dan masyarakatnya sejahtera. Kita, Indonesia, adalah bangsa yang diberikan karunia oleh Tuhan. Kita menguasai 11% dari 27% kawasan tropis. Artinya kita adalah daerah yang secara geografis bisa melakukan penanaman 3 kali. Tetapi apa yang terjadi? Kondisi kita, alam kita yang begitu hebat yang menjadi berkah dari Tuhan. Sekarang ini saya melihat masyarakat desa tumbuh seperti, kalau saya sering mengistilahkan itu seperti zombie, tanpa arah, tanpa warna, tanpa tenaga. Kenapa? Karena tidak ada keterpihakan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil alih, mengambil kendali, menetapkan dalam pemerintahan Prabowo Gibran akan kembali membangun koperasi, sehingga karena tidak ada lagi orang yang membuat koperasi, pemerintah Prabowo Gibran taat terhadap konstitusi sehingga mereka melaksanakan janji konstitusi kita untuk membangun ekonomi berasaskan kepada asas kekeluargaan, atau salah satu bentuknya adalah koperasi. Dan Koperasi Merah Putih bukan gerai toko retail seperti yang digambarkan sama orang. Koperasi Merah Putih adalah instrumen yang dibangun oleh negara untuk memastikan bahwa semua produk subsidi, semua produk-produk bantuan dari pemerintah, khususnya barang-barang subsidi, akan didistribusikan langsung melalui koperasi. Dan itu Pak Presiden sampaikan sendiri pada saat ulang tahun koperasi tanggal 12 Juli 2026 kemarin. Beliau secara tegas, beliau sampaikan bahwa semua barang subsidi hanya boleh didistribusikan melalui koperasi. Itu adalah hadiah yang paling besar, hadiah terindah yang diberikan oleh Presiden kepada kita. Kenapa barang subsidi itu harus didistribusikan melalui koperasi? Karena barang subsidi adalah barang publik. Karena barang-barang subsidi adalah barang-barang yang disubsidi dari uang yang diambil dari pajak rakyat. Sehingga ini adalah barang publik. Dan barang publik ini tidak bisa atau tidak boleh dikuasai oleh kelompok, individu, atau pihak-pihak tertentu dan mengambil keuntungan di atas barang subsidi tersebut. Jadi kedepannya harusnya apabila ada yang menjual barang subsidi di atas dari harga yang sudah ditentukan pemerintah, itu adalah pidana ekonomi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nanti kalau beli gas melon harganya di atas 16.000 harusnya protes. Karena itu barang yang sudah disubsidi sama negara dan itu menjadi milik publik dan harus dijual sesuai dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kenapa pihak-pihak tertentu mau mengambil keuntungan di atas barang yang milik kita gitu? Dan itu adalah hal yang menurut saya paling tidak pantas, yaitu pribadi-pribadi atau orang-orang tertentu mengambil keuntungan dari barang yang harusnya diberikan kepada orang miskin. Itu kata-kata saya itu biadab.
mengambil keuntungan dari orang miskin itu adalah sebuah kejahatan yang tidak bisa kita tolerir. Dan oleh karena itulah Pak Prabowo terpaksa melakukan atau membangkitkan kembali, melaksanakan janji daripada konstitusi kita untuk membangun ekonomi kita berasaskan kepada koperasi. Tidak hanya nanti bukan hanya gas melon, tetapi minyak yang dimana minyak kita, beras SPHP, pupuk, gula, dan semua barang yang disubsidi negara itu harus dijual sesuai dengan HET. Dengan begitu, tujuan daripada negara memberikan subsidi itu bisa dirasakan dimanfaatkan untuk membangun kesejahteraan rakyat. Dan itu dampaknya akan langsung. Saya sebagai Dirut Agrinas yang diberikan tanggung jawab untuk menjalankan dan mengelola, membangun gerai-gerai, menyiapkan segala infrastruktur untuk menjalankan gerai tersebut, dan juga kami diberikan tanggung jawab untuk mengoperasionalisasikan selama 2 tahun. Sekarang kendala kami terbesar bukan bagaimana menjalankan koperasi tersebut, tetapi kendala kami terbesar sekarang adalah mendapatkan barang-barang subsidi. Jadi ada perlawanan, ini yang sedang kita perjuangkan. Maka saya berharap dalam pertemuan ini juga menjadi alarm untuk memberitahukan kepada mereka di luar sana yang menguasai barang-barang subsidi, segera keluarkan barang-barang itu barang-barang milik kita, barang milik rakyat yang harus diserahkan kepada rakyat sebagai pengendali, bukan kepada individu-individu atau kelompok-kelompok dan mengambil keuntungan di atas orang miskin. Itu sangat tidak pantas. Itu di agama apapun itu dilarang gitu. Jadi saya yakin bahwa Koperasi Merah Putih akan menjadi patron bagi semua warga di desa untuk bisa membangun kekuatan ekonomi di desa, baik itu dari petani, UMKM, maupun segala usaha-usaha kreatif. Selain itu, Koperasi Merah Putih saya selalu katakan bahwa sebagai alat pembebasan bagi anak muda. Karena Koperasi Merah Putih akan menjadi patron atau pendamping anak-anak muda untuk bisa berkarya, membangun kreativitas mereka untuk mengisi setiap ruang daripada kegiatan ekonomi yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa. Jadi anak muda ke depan yang baru lulus tidak perlu lagi khawatir, tidak perlu lagi takut saya mau melamar kemana. Kalau bisa anak muda sekarang jangan mau cari kerja, tapi bangun lapangan pekerjaan untuk mewujudkan ekonomi real di bawah. Saya boleh cerita sedikit ya, walaupun agak lama, minta maaf. Nah, saya kasih gambaran, saya menceritakan diri saya. Saya waktu kuliah, saya selalu berprinsip bahwa saya sekolah itu harus membebaskan saya dari keterbatasan. Jadi saya kuliah di 5 perguruan tinggi, tetapi tidak satu pun saya selesai. Ini bukan betul. Saya pernah kuliah di Universitas Nasional di Indonesia, saya pernah kuliah di New Zealand, saya pernah kuliah di Amerika, saya pernah kuliah di Meksiko, dan kembali saya ke Indonesia, saya pernah kuliah juga tapi tidak ada yang selesai. Karena bagi saya kuliah itu harus membebaskan, bukan hanya sekedar ijazah. Karena saya dari awal, saya orang rantau, saya datang ke Jakarta, saya harus jadi bos. Dan saya konsekuen dan konsisten. Jadi saya menjadi Dirut Agrinas ini adalah pekerjaan pertama saya. Jadi saya selama ini menjadi dirut perusahaan saya sendiri gitu. Jadi ini saya pertama kali bekerja, dan saya ceritakan ini supaya memotivasi bapak-bapak sekalian dan adik-adik sekalian yang hadir di ruangan ini, bahwa kita jangan mau
tergantung kepada orang, tapi kita harus menjadi mewarnai kehidupan orang lain. Itu adalah penting. Jadi anak-anak muda, orang-orang tua harus mengarahkan anaknya supaya membebaskan mereka dari keterbatasan sehingga mereka bisa berkreasi, berkreatif dan berkarya untuk mengisi hidup mereka dan mengisi bagian-bagian dari kehidupan kita sehingga bisa mewujudkan kesejahteraan mereka dan kesejahteraan kita bersama secara mandiri sehingga negara bisa berdaulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.